Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bning Sara dari kelas 12 Logistik C dengan NPM 211230116. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu jurnal yang berjudul Sistem Penjadwalan Distribusi Produk Sepeda Motor menggunakan metode Distribution Requirement Planning atau yang disebut juga dengan DRP pada PT Nusantara Surya Sakti Cabang Keva Menamo. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, introduction, yang dimana memuat beberapa latar belakang, masalah, dan juga tujuan penelitian. Yang kedua adalah metode penelitian, yaitu metode yang digunakan pada permasalahan jurnal ini. Yang ketiga adalah result dan review, yaitu hasil dan juga pembahasan dari penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah conclusion ataupun kesimpulan akhir, yang mana nanti saya juga menginputkan beberapa saran dan juga kelebihan dari jurnal ini. Selanjutnya ini introduction. Latar belakangnya adalah PT NSS Cabang Keva Menamu merupakan perusahaan dealer yang mampu memasok sepeda motor di seluruh wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang mana di sini perusahaan tersebut memiliki berbagai jenis produk yaitu Revo. Ada beberapa tipe Revo yaitu Revo Fit LP, Revo CWF1, Beat Sporty, CBS, Beat Street CBS LP, dan yang terakhir itu New Beat CBS LP. Distribusi dilakukan oleh PT NSS Cabang Keva Menamu didasarkan atas permintaan oleh para distributor ke beberapa warehouse. Di sini ada terdapat 4 warehouse yaitu ke Kota Miotim, Kota Nutimi Miobar, Kota Insana, dan juga yang terakhir adalah Kota Bikobi. Masalah yang ada di jurnal ini adalah yaitu perusahaan belum dapat adanya suatu perencanaan ataupun penjadwalan aktivitas distribusi produk untuk yang terkoordinasi dengan baik sehingga permintaan untuk semua masing-masing jenis produk kurang terkontrol, yang mana mengakibatkan terjadinya kekurangan ataupun kelebihan produk baik daripada pabrik maupun masing-masing warehouse. Dan selanjutnya adalah untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dilakukan pada jurnal ini adalah untuk merencanakan dan juga penjadwalan distribusi yang matang dengan metode Distribution Requirement Planning. Dan adanya perencanaan dan penjadwalan aktivitas distribusi yang baik, maka akan terciptanya keberhasilan dalam pemenuhan permintaan pelanggan yang akan menjadi lebih optimal. Kinerja penjualan meningkat dalam memenuhi orderan dengan tepat waktu dan juga tepat jumlah sehingga biaya distribusi dapat ditekan seminimum mungkin. Selanjutnya di sini adalah metode penelitian. Metode penelitian digunakan dalam jurnal ini adalah DRP, yaitu suatu metode yang menangani penanganan persediaan dalam suatu jaringan distribusi multitingkat. Metode DRP dapat menekan total biaya persediaan dengan merencanakan jadwal distribusi. Tidak hanya itu, di dalam DRP ini juga terlebih dahulu dihitung adalah nilai EOQ, Economic Order Quantity, yang mana untuk menunjukkan jumlah barang yang harus dipesan untuk setiap kali pemesanan. Dan juga ada perhitungan biaya safety stock ataupun SS, yaitu persediaan untuk mengantisipasi ketidakpastian pada permintaan, masa tunggu, dan juga penawaran. Yang mana dengan perhitungan DRP ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu dan juga peramalan penjualan. Perusahaan yang mengelola rantai pasoknya dengan baik dapat memberikan informasi yang membantu dalam peramalan penjualannya. Dan selanjutnya saya akan membahas pada review dan result. Di sini terdapat tabel Economy Order Quantity, yaitu hasil perhitungan berapa jumlah minimum ya optimum yang harus dipesan oleh PT NSS ini ke beberapa warehouse-nya yang akan didistribusikan ke beberapa warehouse-nya. Untuk warehouse yang K, N, I, dan B, untuk tipe 1, tipe ini adalah jenis sepeda motor yang diproduksi oleh PT NSS, yang mana akan didistribusikan ke beberapa warehouse. Untuk tipe, sebagai contohnya yang saya sebutkan, untuk tipe 1 ke warehouse K, eh, pemesanan optimumnya adalah 21 unit, dan untuk ke warehouse N adalah 22 unit, ke warehouse I adalah 25 unit, dan terakhir ke warehouse B adalah 29 unit. Dan di sini juga ada tabel yaitu hasil dari nilai safety stock. Untuk tipe 1, safety stocknya adalah untuk warehouse K adalah 18 unit, dan untuk ke warehouse N adalah 11 unit, dan ke warehouse I 14 unit, dan ke warehouse B 17 unit. Berikut juga terdapat tabel hasil DRP untuk salah satu contoh tipe yaitu RevoFit LB ke warehouse K. Di sini dapat dilihat untuk
Project on hand atau POH-nya adalah 10. 10 ini didapatkan memang sudah ketentuan dari hasil perhitungan sebelumnya. Dan untuk lot size ini 21 didapatkan hasil dari perhitungan economic order quantity yang mana dapat dilihat pada tabel patokan di atas yaitu tabel 13 untuk ke warehouse key. Lead time-nya di sini adalah satu, yaitu sekitar 1 minggu. Dan SS-nya ini adalah safety stock yang didapatkan adalah 18 unit sesuai dengan perhitungan pada tabel sebelumnya. Di sini, tabel paling atas pojok kanan bisa dilihat. Dan lanjut, setelah melakukan perhitungan atas distribusi sesuai dengan kondisi real perusahaan dan juga perhitungan distribusi produk menggunakan metode DRP, didapatkan perbandingan biaya yang tertera pada tabel di bawah. Untuk sebelum penggunaan DRP, perusahaan mendapatkan biaya distribusinya itu adalah di sekitar 233.391.197 rupiah. Sedangkan ketika menggunakan metode DRP, perusahaan dapat menurunkan biaya distribusinya menjadi 218.460.000 rupiah. Yang mana di sini dapat dilihat perbandingan total cost dengan metode DRP lebih kecil bila dibandingkan dengan metode perusahaan dan terjadi efisiensi sebesar 6,4%. Hal ini membuktikan bahwa metode DRP lebih efisien bila diterapkan pada perusahaan PT NSS cabang KV Menamu, sehingga digunakan untuk memperkirakan kebutuhan pada periode berikutnya yaitu di tahun 2017. Baik, kesimpulan di sini yang didapatkan dari hasil proses perencanaan distribusi di PT NNS cabang KV Menamu menggunakan metode DRP dapat mengatasi permasalahan penyediaan kebutuhan produk dengan meminimalisir kekosongan produk pada setiap gudang. Pada perencanaan penjadwalan distribusi usulan juga didapatkan rata-rata pemenuhan masing-masing produk di setiap bulan Januari 2016 hingga Desember 2016 mendekati kebutuhan di setiap warehouse-nya. Baik, di sini ada beberapa discussion ataupun opini saya. Untuk kelebihan dari jurnal ini didapatkan yaitu peneliti menggunakan double checking data dengan aplikasi software MATLAB 2013A untuk memperoleh total biaya persediaan. Lalu ada si peneliti atau si penganalisis ini sudah cukup dalam mengkaji perihal kebutuhan unik di tiap distributornya. Ini sudah cukup baik. Lalu untuk saran ataupun masukan dari saya, eh, jurnal ataupun paper sudah cukup baik, hanya saja ke depannya mungkin saya menyarankan untuk membandingkan persediaan dari segi perusahaan sebelum menggunakan DRP dan hasil penerapannya sesudah menggunakan DRP itu disandingkan antara keduanya menggunakan tabel dan disarankan menggunakan tabel sebagai hasil perbandingan antara nilai sebelum dan sesudah penerapan metode DRP ke seluruh cabang distributor PT NSS. Baik, sekian dari saya setelah mereview jurnal tersebut. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.